Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, anak hebat, kelas 10 Tata Boga B. Hari ini kita daring di pembelajaran sejarah Indonesia untuk materi teori masuknya agama Islam di Indonesia. Untuk mengawali pertemuan ketua kelas, bisa memimpin doa. Baik Bu, oke sebelum melaksanakan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Yel-yelnya terlebih dahulu jargon SMK. SMK bisa hebat. Oke, terima kasih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Monica. Ya, kita harus punya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kompetensi dasar, Ibu tidak akan membacakan, Ibu sudah mengirim e-modul melalui Google Classroom ya. Kemudian tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam dan saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia pada masa kini dan dapat menyajikan hasil analisis dengan benar proses penyebaran agama Islam dan saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia secara mandiri. Nah, nanti dalam pembelajaran Ibu akan membagi kelompok ya untuk kalian didiskusikan materi tentang teori masuknya agama Islam. Nah, karena kalian ini anak tata boga ya, yang suka memasak, coba Ibu mau nanya, ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Fikri. Ya, silakan Fikri. India, Bu. India. Ya, ada lain yang tahu jawabannya selain India? Arab, Bu. Arab. Oke. Hilwa. Ya. Ya, dari Arab. Betul. Nah, ini gambar apa? Nur Yulia? Samosa, Bu. Samosa. Keempat makanan yang Ibu tampilkan ini berkaitan loh dengan materi yang kita akan bahas. Nah, kaitannya apa? Kaitannya bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh keempat negara. Penjelasan dari Ibu, silakan mencatat materi-materi yang menurut kamu penting ya. Nah, ini ada peta. Nanti Ibu tampilkan 2 peta. Kira-kira apa perbedaannya? Kemudian Revi. Ya, Bu. Apakah kamu, kalau ini kursor yang Ibu tampilin? Negara? Cina, Bu. Oke, Cina. Nah, ini peta yang kedua. Ada yang tahu? Samudra Pasai. Iya, Samudra Pasai. Jalur perdagangannya beda, Bu. Oh, nah, jadi teori masuknya agama Islam ini ada teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, siapa? Ya, Hilwa, silakan. Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah. Dan ada budaya Tabuik di Sumatera. Saya akan tampilkan videonya ini. Tabuik ya.
Oke. Ya, itu sekilas ya bahwa ini tablik di Sumatera Barat yang merupakan ritual sama seperti di Persia yang sekarang negara Iran. Ya, ada silakan. Siapa yang tahu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Fikri. Mau milih gambar yang mana? Yang di atas, Bu. Yang mana? Yang ini? Iya, Bu. Iya, apa? Ini kegiatan apa? Perdagangan, Bu. Pesantren. Nah, ini ternyata saluran penyebaran agama Islam ini melalui perdagangan, kesenian, perkawinan, pendidikan, politik, dan tasawuf. Nah, ya lagu apa? Irir-irir, Bu. Ya, diskusi. Diskusi. Ini Ibu bagi 4 kelompok. Sudah Ibu kirimkan kelompok-kelompoknya di Google Classroom ya. Nah, silakan nanti kalian didiskusikan masuk ke grup WA ya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit nanti setiap kelompok mempresentasikan. Sekelompok 1 dan kelompok 2 menjawab soal nomor 1 dan 2. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Untuk linknya sudah Ibu kirim ke Google Classroom ya. Link WhatsApp-nya. Tim 3 Nur Yulianingsih sudah memberi semangat kepada teman-temannya untuk berdiskusi. Kegiatan diskusi Ibu akan menilai ya siapa-siapa yang aktif. Ibu catat supaya terarah diskusinya. Diskusi. Silakan berpendapat. Nah, kalian juga bisa mengambil literatur dari internet seperti yang dilakukan oleh Pirni. Menurut Diana, ini ternyata teori Mekah karena Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Dian, karena yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan hubungan pelayaran perdagangan. Ini karena letak geografis Indonesia sangatlah strategis, menjadikan bangsa lain singgah di Nusantara. Oke, bagus ya, Dian Puspita. Devi ini juga memberikan sumber dari internet ya. Ada Najwa Habibah, berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya. Kemudian ada Wali Songo, ini salah satunya Sunan Bonang. Ini warnanya hijau. Ini antusias sekali tim 3 dan ya sepertinya tim 3 sudah siap presentasi. Nanti jangan lupa share screen ya. Tapi kalau misalkan belum bisa share screen atau belum siap share screen, bisa membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Analisislah saluran agama Islam zaman dulu dengan zaman sekarang. Saluran agama Islam zaman dulu, Indonesia merupakan negara multikultural, keragaman adat, budaya dan etnis, tapi juga memiliki keragaman kepercayaan. Dalam keragaman kepercayaan, meski Hindu dan Buddha merupakan agama tertua yang masuk ke Indonesia, merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dalam sejarahnya, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara cepat. Ajaran yang memuat ketakwaan kepada Tuhan, kedamaian dan kesetaraan antara manusia menarik minat masyarakat Indonesia untuk menerima dan memeluk agama Islam. Terdapat beberapa saluran penyebaran pengaruh Islam di Indonesia, sehingga bisa tersebar dan perkembangannya pesat di Nusantara, antara lain melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, pendidikan, dan seni budaya. Yang pertama, tepuk tangan untuk Nur Yulianingsih. Kasih tepuk tangan. Ya, oke. Nggak usah screen.
Itu Iya. nggak apa-apa ya, Bu? Ya, enggak apa-apa. Silakan dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firki Sakina Putri. Saya mewakili kelompok 2. Nomor 1 yaitu para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang paling kuat adalah teori Mekah karena bahwa Islam yang datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekah dicetuskan oleh Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony Hajjos. Terdapat bukti-bukti bahwa sebagai besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana Jelaskan hubungan pelayaran dan perdagangan dengan masuknya agama Islam di Nusantara. awalnya kedatangan para pedagang adalah untuk mencari rempah-rempah dan berdagang. Selain itu, mereka juga menerapkan gori bentar, Bu. Oh, teman yang satu kelompoknya bisa membantu Fikri. Tim 2 dibantu. Ada Kastini, Evania, dulu. Interaksi budaya. Oh iya. Ya, lanjut Fikri. Interaksi budaya antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan masyarakat Indonesia menyebabkan meluasnya pengaruh agama Islam di Indonesia. Kawasan pesisir Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku menjadi pusat penyebaran agama di Indonesia. Pemukiman Islam dimulai muncul di kota-kota bandar pelabuhan besar seperti Malaka. Reward untuk Fikri, kasih tepuk tangan untuk Fikri, sudah presentasi. Oke. Presentasi untuk tim 1 dan tim 4, silakan nanti bikin video dan diupload di Google Classroom. Tadi Ibu mau memberi penguat bahwa tadi tentang Glory Gospel itu akan dibahas ketika penjelajahan samudra, ya, begitu. Kesimpulannya menurut saya yaitu perkembangan agama Islam di Indonesia meliputi beberapa saluran seperti perdagangan, perkawinan, kitab tasawuf, dan lain-lainnya, Bu. Untuk zaman sekarang, lebih ke media sosial, media massa. Oke, baik. Terima kasih Nur Yulia. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Kita kesimpulannya. Ibu memberi kesempatan untuk yang lain. Untuknya agama Islam, ada teori Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Nah, saluran-saluran agama Islam ini banyak sekali ya. Salah satunya ada melalui kesenian, perdagangan, perkawinan, kemudian zaman sekarang melalui media sosial. Nah, kira-kira apa sih yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Silakan. Atau sudah paham semuanya untuk materi ini? Sudah, Bu. Sudah? Yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, hari ini ya untuk presensi udah Ibu kirim di Google Classroom ya, tapi ini saya juga kirimkan lagi di pesan. Kemudian untuk setelah pertemuan hari ini kalian mengerjakan
tugas tes formatif ya untuk mengevaluasi. Linknya juga sudah saya kirim di Google Classroom. Ya. Iya, Bu. Iya, oke. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga semuanya diberi kesehatan di masa pandemi dan tetap semangat di dalam pembelajaran daring. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.